aneh rasanya. Ketika hakim sudah mengabulkan tuntutan jaksa, kok malah gak dilaksanakan? Hal inilah yang kemudian diributkan Roy Suryo beberapa hari belakangan ini. Bagaimana menurut kalian? Ada yang tak bersalah, tapi dicari 1000 jalan untuk memenjarakannya? Giliran ada yang sudah jelas-jelas bersalah dan harus dipenjara, kok malah dibiarkan bebas bahkan sampai diangkat jadi komisaris? Dan selama itu pula, sampai saat ini Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Jadi mereka ini kerjaannya tiap hari membela Jokowi, tampil di televisi, begitu kan? Komisaris mereka ya. Ini ya komisaris yang komisaris. harus udah divonis juga, ternyata udah inkrah ya putusannya ya. Jadi harus jadi narapidana malah jadi komisaris sekarang. Pak Prabowo, Pak Presiden, Bapak nih Presiden. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Terlalu tolol mungkin, Pak. Ada terpidana dibiarkan masuk TV ngebacot sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, gue agak bingung sih ya ketika kemarin Sylvester Matutina muncul di televisi. Sedangkan Bung Roy Suryo dan juga Bung Kojinuddin mendatangi kejaksaan untuk segera mengeksekusi putusan dari Mahkamah Agung. Tapi kenapa kok sampai hari ini belum juga dieksekusi? Nah, ini menjadi pertanyaan besar ya, yang akhirnya rame juga nih di media sosial. Dan anehnya lagi, ketika debat dengan Bung Roy Suryo, Sylvester Matutina mengatakan bosnya beliau sudah menjalani hukumannya. Tentu dipertanyakan dong oleh Bung Roy, tapi beliau tidak bisa menjawab gitu loh. Sylvester tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab tepatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan publik lagi nih. Selama ini gue belum pernah mendengar beritanya beliau ditangkap. Ya, kalau kalian dengar coba komentar di bawah ya, karena ini masih dipertanyakan juga gitu loh. Sedangkan keputusan dari Mahkamah Agung itu sudah menjadi kekuatan hukum tetap, inkrah di pengadilan. Dan hal ini juga membuat reaksi dari Babe Aldo ya, yang dengan tegas mengatakan, ya nanti kalian bisa melihat sendirilah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita dengarkan dulu yang ini. Ya, karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses Kapan? yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu, Jelaskan saya ke bukan publik. pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus dieksekusi. Saya kita dengarkan jadi sebentar Mas Roy Suryo. Divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani sekarang putusan. saya bebas kemanapun setelah Mana? saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Oke, kita dengarkan. Nah, ini tentu sangat aneh sekali ya. Beliau bisa mengatakan bahwasanya sekarang saya bisa berkeliaran bebas gitu loh. Lah, lalu putusan tersebut gimana? Apalagi ini udah viral dan dibaca juga oleh rakyat Indonesia. Bagaimana marwah dari hukum kita kan gitu akhirnya. Dan juga gini ya, beliau kan masih menjabat sebagai komisaris. Kalau memang beliau sudah pernah dihukum, dimasukkan ke penjara, apakah pantas untuk menjabat menjadi seorang komisaris gitu? Apa nggak ada orang lain lagi yang lebih bersih kan gitu pertanyaannya. Aduh, ini puyeng gua guys, puyeng guys. Coba kalian komentar di bawah ya. Karena ini pasti bakal rame nih. Bung Sylvester juga harus klarifikasi. Kalau memang beliau sudah menjalani hukumannya, ya harusnya dikasih tahu dong kapan kan gitu, biar agar lebih jelas. Kita lanjut. Orang ini adalah terpidana yang divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang menyidangkan berkas kasasinya pada 20 Mei tahun 2019. Namun anehnya, jaksa yang menangani perkara tersebut hingga kini tidak juga mengeksekusi putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tersebut. Atau bahasa sederhananya, jaksa tak juga memasukkan dia ke penjara. Dan itu sudah 6 tahun lamanya. Padahal kan sebenarnya jaksa jugalah yang menuntut dia agar dipenjara. Karena itu aneh rasanya. Ketika hakim sudah mengabulkan tuntutan jaksa, kok malah gak dilaksanakan? Hal inilah yang kemudian diributkan Roy Suryo beberapa hari belakangan ini. Bagaimana menurut kalian? Ada yang tak bersalah, tapi dicari 1000 jalan untuk memenjarakannya? Giliran ada yang sudah jelas-jelas bersalah dan harus dipenjara, kok malah dibiarkan bebas bahkan sampai diangkat jadi komisaris? Hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina.
Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN dan bukan itu persoalannya. Karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran. Tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya. Ternyata dia udah sampai di tingkat Mahkamah Agung, sudah diputuskan, sudah ingkrah, lu yang terpidana, lu yang penjahat. Jadi ternyata Sylvester itu seorang penjahat yang memang sudah diputuskan sebagai penjahat, tukang fitnah, malah menuduh orang lain, berharap orang lain jadi kayak dia. Sylvester, lu aja tukang fitnah, gua mah kagak. Naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu sama tahu, alhamdulillah ya. Sering gua sampaikan juga bahwasanya kita ini sama di mata hukum, tapi kita nggak semua sama di mata aparat penegak hukum. Dan ini bukti satu lagi. Bagaimana seorang Sylvester yang sudah diputuskan sidangnya berapa tahun lalu itu? 2019, B. 2019. Ya, kalau nggak salah, vonisnya 1,5 tahun. Ya? 1 tahun 6 bulan, betul. Ya, 1,5 tahun. Itu sampai hari ini nggak di penjara. Lengkang-lengkang di TV, pansos, ngebacot. Ya Allah, gue jadi ingat ya. Memang benar nih. Memang benar. Lebah itu akan selalu mencari bunga. Lalat akan selalu berkumpul sama sampah. Gue jadi ingat si Alor Boy kemarin, Fritz itu. Bang, gue ini kena usir anjing. Ya emang golongannya. Termul. Ngopi lu pade, biar ada cerdasan dikit. Jadi mereka ini kerjaannya tiap hari membela Jokowi. Tampil di televisi, begitu kan? Komisaris Mereka ya. Nih ya, komisaris yang komisaris. harus udah divonis juga ternyata udah inkrah ya putusannya ya. Jadi harus jadi narapidana malah jadi komisaris sekarang. Malah jadi komisaris sebelumnya sebelum Pilpres, seperti misalnya Sylvester Matutina itu sudah menjadi komisaris, Mas Hersu kan. Oh iya, Terus di perusahaan apa tadinya? ya, saya lupa yang sebelumnya ya. Tapi kemudian beberapa komisaris itu kan resign, mundur karena masuk ke tim pemenangan nasional, tim tim dari Dan 02 iya, gitu. iya. Dan mereka ini sebenarnya bukan orang Prabowo, mereka ini jelas karena para relawan Jokowi, mereka ini adalah orang-orang Jokowi gitu. Jadi kita bisa melihat di sini betapa orang-orang itu ketika sekarang diangkat lagi menjadi komisaris, ya kerjanya tiap hari hanya itu. Seperti Arianto Sutadi yang mengaku sebagai penasihat Kapolri, itu sebenarnya penasehat atau bukan sih? Penasehat dari Pak Listio Sigit atau bukan? Kalau seandainya penasehat, dia itu digaji negara ya. Walaupun katanya kalau penasehat itu tidak ada nomenklaturnya, katanya demikian. Ini tentu perlu penjelasan dari Kapolri sendiri. Karena nama Kapolri ini dipakai terus, melekat pada dia, penasehat Kapolri. Tapi ngomongnya diam gitu kan. Ini dan dia selalu dalam posisi membela Pak Jokowi terus gitu ya. Dalam posisi itu, jadi memang tugasnya adalah itu, tidak ada netralitas sama sekali begitu. Juga wawasannya cetek, dia sebenarnya jenderal apa ya? Jenderalnya jenderal bintang berapa gitu maksudnya? Bintang 2 ya katanya kan, aku lulusan terbaik katanya begitu kan dia. Dalam satu kesempatan dia mengaku bahwa dia pernah jadi pendidikan dia terbaik gitu. Masa sih Mas? Ini narasinya jauh loh dari Adi Makayasanya. Ternyata nggak sedikit pendukung Jokowi ini adalah orang-orang yang tersandera. Iya. Ternyata lu jadi kan boleh dong kita punya pikiran, ternyata Sylvester selama ini dia berani begitu sampai hilang akal sehat gue kalau ngelihat dia di TV. Hilang, gue bilang, di sini orangnya kemana akal sehatnya? Ternyata ya dia tersandera. Tersandera oleh kasusnya dia sendiri, yang kebiasaan dari mulutnya dia juga. Kasusnya dia, yang dia terpidana ini, itu bukan karena dia maling, bukan dia karena korupsi,
Nah, bacotnya tukang fitnah, kan gitu. Ini bukan lagi diduga Sylvester melakukan fitnah, bukan. Sylvester tukang fitnah. Oke. Terbukti di pengadilan, sudah ingkrah. Ini bukan pengadilan negeri, ini bukan pengadilan tinggi, ini keputusan mahkamah. Dia sudah ingkrah, dia tukang fitnah. Jadi memang bacotnya tukang fitnah. Bicara dia ada di pihak mana, alhamdulillah, gue bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya gue tidak sepihak dengan bacot fitnah. Begitu. Iya. Mau menang mau kalah bukan urusan gue, Rip. Hmm. Gue yang terjadi sama gue hari ini gue nggak tahu. Umur gue sampai kapan gue nggak tahu. Betul. Tapi paling tidak sampai podcast ini dibuat, gue bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya Babe Aldo berseberangan dengan tukang fitnah. Itu sebuah kebanggaan, menjadi catatan dalam kehidupan gue. Anak-anak gue tahu, keluarga gue tahu bahwasannya Babe Aldo sedang berseberangan dengan tukang fitnah. Menang gue. Nah, ini pesan sebetulnya sebagai masyarakat kita cuma bisa mengingatkan aja. Kita ini masyarakat ya nggak goblok-goblok amat gitu. Dan melihat keadaan ini ya kita udah makin ragu sama kejaksaan. HP terpidana dibiarkan bebas. Kita baru tahu ini kejadian ini bahwasannya Sylvester itu seorang terpidana baru tahu. Belum seminggu kita tahu. Nggak mungkin kejaksaan nggak tahu selama beberapa tahun. Betul. Nggak mungkin. Kok nunggu diingetin lagi? Beneran kalian lupa atau kalian tolol? Kan gitu aja jawabannya. Ya nggak sih? Iya. Kemungkinannya kan dua nih yang menurut gue. Tolol atau lupa gitu. Ya kali kejaksaan lupa. Kalau satu orang mungkin kejaksaan itu lupa. Ini satu kejaksaan negeri. Instansi itu. Banyak isinya itu. Tapi nggak bisa menangkap seorang terpidana. Itu kan itu udah nggak bener banget. Udahlah kita harus akui nggak bener banget. Yang bisa berbuat bukan kita deh. Kita ini sebetulnya ya cukup yang dilakukan oleh Bang Ahmad Kozinudin dan kawan-kawan untuk mengingatkan kejaksaan itu sudah cukup memalukan bagi institusi kejaksaan. Tapi akan lebih memalukan lagi kalau Prabowo cuma diem aja. Pak Prabowo, Pak Presiden, Bapak nih Presiden. No, ada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, betul ya? Betul. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Terlalu tolol mungkin, Pak. Ada terpidana dibiarkan masuk TV ngebacot sana sini. Nah, ini tugasnya Pak Prabowo. Pak, jaksa lu ada yang nggak bener no. Gitu. Ini yang gue lakuin untuk mengingat. Gue nggak ngingetin kejaksaan karena kejaksaan udah diingetin oleh Bang Ahmad Kozinudin. Ya, gue mencoba ngingetin Pak Prabowo. Pak, kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada yang tolol no. Ada terpidana dibiarin masuk TV bacot-bacotan. Lu mau diem aja, Pak. Nah, itu yang gue lakuin.